kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam atibil kalam wa afsis syalam wa silil arham salatu bil laili wan nasu niyam thumma adkhilil jannata bisalam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan guru-guru kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ustaz Haji Ayyubul Hamdi, Bapak Ustaz Suharta, para asatidz dari At-Taqwa, para jamaah ayah bunda rahimakumullah yang hadir, para anak-anakku sekalian, anak-anak santri-santri masih dari kelas yang hadir pada ngaji tadi maghrib. Begitu juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Rahmat yang sudah mengingatkan saya kalau malam hari ini adalah malam 40 hari wafatnya almarhum guru kita, keluarga besar Pak Ustaz Wahadi yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah atas seluruh nikmat Allah, yang mana Allah telah memberikan nikmatnya pada kita semua, sehingga alhamdulillah dengan nikmat Allah lah pada kesempatan hari ini, tepatnya hari ke-40 wafatnya guru kita semua bisa berkumpul bersama dalam rangka berdoa sekaligus mendoakan. Mudah-mudahan doa-doa yang kita mohonkan, seluruh yang kita doakan, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat dan salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tidak terasa Ustaz Wahadi sudah meninggalkan kita kurang lebih 40 hari yang lalu. Perasaan baru kemarin beliau wafat. Perasaan masih ingat ketika kita nyolatkan, ketika kita ngantarkan ke pemakaman, perasaan baru kemarin. Begitulah bagi orang hidup, tidak terasa sudah lama. Tapi bagi yang meninggal dunia, itu rasanya sudah sangat lama. Oleh karena itu malam hari ini kita doakan beliau, kita bacakan Yasin, kita bacakan Fatihah, kita bacakan salawat, kita bacakan tasbih, dan insya Allah kita akan doakan. Mudah-mudahan dengan bacaan yang kita baca, dengan zikir yang kita baca, dengan doa yang kita mohonkan, almarhum guru kita Pak Ustaz Wahadi mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diterima seluruh amal ibadahnya, dilapangkan alam kuburnya, Allah jadikan kuburannya taman surganya Allah, dan mudah-mudahan Allah jamin selamat dari api nerakanya Allah, dan Allah jamin masuk ke dalam surganya Allah. Ya Allah ya Rabbal. Kenapa kita doakan terus? Karena harapan satu-satunya Pak Ustaz Wahadi, orang tua kita yang sudah wafat, malah kita yang masih hidup
targetnya adalah masuk surganya Allah. Maaf, dalam kitab Riyadhus Shalihin, baginda Nabi lagi kumpul dengan sahabat begini. Baginda Nabi lagi kumpul begini sama para sahabat. Tiba-tiba kedengaran suara dem. Sahabat bengong mendengar suara itu. Kitab Riyadhus Shalihin bab ke-51 tentang siksaan alam akhirat. Baginda Nabi nanya kepada para sahabat, "Hei para sahabat, tahukah suara apa tadi?" Kata para sahabat, "Allah wa rasulahu a'lam." Allah dan Rasulnya Allah yang lebih tahu. Kata baginda Nabi, itu suara batu yang dilemparkan dari tebing, dari pusatnya atau puncaknya, atasnya neraka, baru nyampe ke dasarnya neraka selama perjalanan 70 tahun. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar ya mujir ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita dan Ustaz Wahadi diselamatkan dari api neraka yang Allah. Dalamnya itu neraka 70 tahun baru nyampe batu itu blek. Bukan enteng-enteng. Di Pondok Sejahtera Jamaah Masjid Al-Ikhlas aja nyari yang usia 70 tahun hanya beberapa orang. Hanya beberapa orang. Ini dalamnya neraka 70 tahun gak main-main. Makanya mohon maaf lahir batin, ketika ada orang tua kita meninggal, ketika ada guru kita meninggal, ketika ada saudara kita meninggal, kenapa kita salatkan? Kenapa kita hantarkan ke pemakaman lalu didoakan di makam? Kenapa sepulangnya kita doakan lagi? Sampai 40 hari kita doakan, 100 hari kita doakan. Maaf, hanya itu yang kita bisa berikan, hanya itu yang bisa kita mohonkan, agar almarhum, almarhumah yang kita doakan mudah-mudahan selamat dari api nerakanya Allah dan jaminan masuk ke dalam surganya Allah. Indah ya, luar biasa. Jadi neraka ini kagak enak, neraka ini kagak enak. Makanya target kita, cita-cita kita, isi doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku bermohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kebencianmu dan dari api nerakamu. Dahsyat, jangan ditinggal doa ini setiap habis sholat. Mintalah sama Allah dengan doa ini. Jangan sampailah jamaah yang hadir malam hari ini dan keluarga mampir ke neraka. Boro-boro bertahun-tahun, boro-boro berbulan-bulan, sejam aja kagak enak, semenit aja kagak enak, apalagi sampai bertahun-tahun. Timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana biar kita masuk surga, tidak mampir ke neraka? Biar kita masuk surga, langsung masuk ke dalam surganya Allah. Maka kata baginda Nabi, rutinkan mengamalkan 4 hal. Siapa yang pengen masuk surga plus tanpa mampir ke neraka, rutinkan melakukan 4 hal. Apa gerangan? Yang pertama, atibil kalam. Biasakan berbicara yang baik-baik. Ada orang meninggal, bicaralah yang baik. Ada orang sakit, bicaralah yang baik. Kata Nabi, kalau kalian jenguk orang sakit, bicaralah yang baik. Kalau kalian
melayat orang yang meninggal, bicaralah yang baik. Kenapa? Fa innal malaikata tu'minuna ala ma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jenguk orang sakit kayaknya Bapak mangga lama ini. Udah, malaikat amin. Itu ya. Lihat orang meninggal dunia, takziah, ngelayat. Sampai ke kuburan bercanda. Kayaknya nih orang itu di kuburannya digebukin pakai kartu remi nih orang. Dia malamnya remi mulu. Jangan berbicara yang tidak baik. Karena malaikat mengaminkan. Makanya suka kebiasaan di kita mah. Kalau habis nyolatin ayyuhal hadirun, hal tashhadun anna hadzal mayyit khair? Khair, dijawab ya. Hei yang menyaksikan, yang sholat semuanya, apakah Anda menyaksikan mayit ini selama hidupnya orang baik? Baik, begitu kan? Kenapa? Biar para malaikat mengaminkan bahwasanya almarhum yang ada di dekat kita, almarhum yang ada di hadapan kita, almarhum yang sedang kita sholatkan, itu termasuk adalah wafatnya, wafat baik, dan menjadi orang yang akan mendapatkan kebaikan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai baginda Nabi mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia kalau bisa menjaga mulut. Kalau gak bisa jaga mulut, dengan tetangga berantem, dengan istri berantem, dengan anak berantem, dengan jamaah berantem. Maaf, kalau gak bisa jaga mulut, beda pendapat dikit berantem, gak cocok dengan hati berantem. Kenapa? Mulut manusia tergantung mulutnya, baik buruknya tergantung mulutnya. Dan kebanyakan manusia masuk neraka gara-gara mulutnya dijaga, mulutnya baik, maka insya Allah dijamin masuk surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu yang pertama, hati-hati. Makanya jagalah lisan kita, jangan menyakiti orang, jangan menzalimi orang. Satu, biasakan bicara yang baik, jaga ucapan kita. Insya Allah surga mudah dimasukin sama kita. Yang kedua, siapa yang pengen masuk surga dengan selamat, langsung masuk ke dalam surga tanpa mampir ke dalam neraka dulu. Yang kedua, wa'afshis salam. Yang kedua adalah masyhurkan mengucapkan salam. Ketemu ucapkan salam, berpisah ucapkan salam, masuk rumah ucapkan salam, keluar rumah ucapkan salam. Ketika kita mau ke pemakaman ucapkan salam, masuk rumah kosong ucapkan salam, mau bicara ucapkan salam, selesai bicara ucapkan salam. Kenapa salam ini begitu dahsyat? Karena ucapan salam itu adalah mendoakan. Makanya Islam mengajarkan yang namanya salam bukan